Saya menemukan ini di Batu Karang, beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Jadi papa selama ini nyariin gua. Dibantu sama Rafka. Tapi kok Rafka gak pernah cerita sih? Kan dia tahu gua sama mama ada di mana. Mama katanya belum makan. Pas nih gue bawain nasi rames kesukaan dia. Kenapa kamu masih di sini? Bukannya aku udah suruh kamu untuk keluar negeri biar bisa hidup lebih baik sama mama. Aku bahkan juga udah kasih kamu uang kan? Tapi kenapa kamu masih malah di sini? Gua akan kembalikan semua uang lu. Masih utuh. Dari awal memang nggak pernah gue pakai uang dari lo, karena gue nggak sudi pakai uang dari lo. Lagian, enak ya lo ngatur hidup orang. Mama nggak mau pergi. Mama masih mau tinggal di Jakarta. Nggak bisa. Nggak bisa, Rafki. Kamu dan Mama harus pergi dari sini. Kalian berdua harus pergi yang jauh dan tidak boleh kembali lagi ke sini sampai kapanpun. Rafka, enggak. Lu nggak bisa seenaknya memaksakan kehendak lu seperti ini. Usir gua sama mama. Gua sama mama nggak akan pergi. Tapi ya udahlah. Intinya, gua sama mama nggak akan ganggu hidup lu sama papa. Jadi lu nggak usah repot-repot untuk ngusir gua sama mama. Rafki, kamu tahu nggak sih? Ada alasannya kenapa aku suruh kamu sama mama pergi dari sini. Karena aku kasihan sama kamu dan mama. Kalian tahu? Kalian ini sudah menjadi orang-orang yang terbuang. Yang terlupakan. Lihat posisi mama. Sudah digantikan dengan Mama Nila. Ya kan? Sedangkan kamu tahu Papa bilang apa ke aku? Papa bilang, Papa hanya punya satu anak. Dan itu aku. So, kamu itu sudah tidak ada harganya
di mata papa. Jadi lebih baik daripada kamu menderita di sini, sudahlah, Rafki. Pergi aja. Pergi yang jauh dari sini, ikuti kemauan aku. Karena kemauan aku ini yang terbaik buat kamu. Juga buat mama. Ya? Enggak. Gua nggak akan mau ikutin kemauan lu. Tega banget papa sama gua dan mama. Ini siapa yang mau mempermainkan siapa sih? Ini papa yang bohong? Rafka yang bohong? Tadi suara apa sih? Tunggu. Ini tangannya kenapa? Mbak, ya. Tolong ambilin kotak obat. Iya Mbak. Kenapa sih? Hah? Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Rafki, kamu... Ngeliatin foto itu lagi. Emang Papa nggak bosen? Kamu tahu kenapa aku nggak bosen liatin foto mereka? Karena cuma foto ini doang yang bisa sedikit membunuh rasa kangenku sama mereka. Kamu tahu nggak? Aku tuh berasa seperti seorang ayah yang nggak berguna. Karena aku bahkan nggak tahu anakku sendiri ada di mana, bagaimana keadaannya. Dia sakit atau sehat, dia lagi butuh papanya atau enggak. Mereka berdua itu seperti perisai aku. Aku hanya bisa berharap bahwa sebelum ajal memanggil, aku bisa menemukan Rafki. Dan aku bisa mencurahkan semua kasih sayang aku yang selama ini terhalangi oleh perpisahan ini. Aku menyesal udah membiarkan Lita membawa Rafki. Kamu lihat, semua aku miliki, semua bisa aku beli. Tapi justru yang paling berharga, yang paling penting dalam hidup ini, darah dagingku sendiri, itu diambil dariku. Berarti selama ini Rafka bohongin gua. Dia nggak mau papa nemuin gua dan mama. Rafka mau menguasai papa buat dirinya sendiri.
Pasien ini sudah berbulan-bulan di sini. Tidak ada identitas, tidak ada yang menjenguk. Tapi dia kuat, tetap bertahan untuk hidup. Nafkah! Nafkah! Pegang tangan gue, Nafkah! Jangan dilepasin tangan gue, Nafkah! Nafkah! Pegang tangan gue yang keras, Nafkah! Jangan dilepas, Nafkah! Nafkah! Rafki, kamu nih kenapa sih sebenarnya? Aku nggak apa-apa kok. Aku obatin ya. Boleh? Ini nanti kalau nggak diobatin bisa infeksi loh. Tahan ya. Tahan, tahan. Makasih ya. Iya. Ayuna, aku boleh cerita sedikit ya? Boleh? Kamu cerita aja sama aku. Aku pengen tahu isi hati kamu. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku cuman pengen tahu lebih dekat keluarga dari suami aku. Sekarang ini aku tuh benar-benar bingung. Aku tuh mesti percaya sama siapa? Sama papa? Atau sama Rafka? Maksudnya? Jadi waktu itu Rafka, lihat posisi mama. Sudah digantikan dengan Mama Nila. Sedangkan kamu tahu papa bilang apa ke aku? Papa bilang, papa hanya punya satu anak. Cari Rafki? Kenapa kamu bisa tanya papa soal ini? Rafka, kan selama ini kamu juga yang ikut bantu papa mencari Rafki dan mama. Kamu udah lupa? Bahkan papa sudah mencoba untuk menyewa detektif swasta yang kamu bilang bagus banget. Dan papa juga udah keluar banyak uang, tapi ternyata sampai sekarang belum ada hasil kan? Minta maaf ya. Selama ini aku terlalu memikirkan perasaan aku sendiri. Aku gak pernah mau tahu
apa yang kamu udah laluin selama ini. Gak apa-apa kok, aku mengerti. Terima kasih ada mau coba memahami aku. Tapi apa ya Mas Rafka setega itu? Kok kayaknya nggak mungkin ya? Kamu udah berapa lama kenal sama Rafka? Maksud aku apakah kamu mengenal cukup lama sampai kamu tahu sifat-sifatnya? Kamu mau percaya atau nggak percaya itu terserah kamu. Aku cuma ngomong apa adanya. Yang pengen aku lakukan sekarang itu membuktikan omongannya Papa. Tapi aku bingung mau mulai dari mana. Itu nanti bisa kita pikirin kok. Cuman sekarang pertanyaan aku, kalau ternyata Mas Rafka masih hidup, gimana? Jujur ya, aku juga mengharapkan itu. Sampai sekarang pun aku masih mencari Rafka. Sampai aku belum menemukan jasadnya Rafka, aku akan terus mencari dia. Kamu selama ini nyari Mas Rafka? Ya tanpa kamu minta pun, aku tetap mencari Rafka. Atau nggak gini aja besok. Besok kamu ikut aku. Aku akan ketemu sama seseorang. Dia yang selalu bantuin aku untuk mencari Rafka. Mau ikut? Aduh mateng gue. Gimana ngomongnya nih gue sama Mbak Yuna? Tuh kotak di mana? Mbak. Ya, Mbak Lisa. Kenapa Mbak? Kotak obatnya nggak tahu di mana Mbak. Tadi Lisa udah cari-cari. Udah sama saya. Oh udah ada? Udah. Oh alhamdulillah kalau udah. Takut Lisa. Jadi gimana Mbak, Mas Rafki kesehatannya? Kamu jangan manggil Rafki. Ingat ya, panggil Rafka. Jangan sampai salah Mbak Lisa. Ya? Jangan sampai ada yang denger. Iya. Mas, gimana lukanya? Saya nggak apa-apa kok. Aku juga udah diobatin sama Yuna. Oh wow, gitu dong kompak. Kalau begini kan couple goals banget. Permisi. Jangan lapor aku polisi, aku mohon. Kalau kamu lapor aku polisi, aku bisa masuk penjara. Aku nggak mau, aku hidup di penjara, aku nggak mau tersiksa di penjara, aku mohon. Gue udah nggak peduli. Rafki, tunggu. Kalau kamu mau laporin aku akan kasih tahu ke papa kamu, aku akan kasih tahu ke Ayunda kalau kamu itu bukan Rafka. Laporin aja Sila. Ayunda udah tahu. Ayunda udah tahu Rafki itu adalah Rafka. Tapi kenapa Ayunda nggak ninggalin dia? Apa rencana Ayunda sebenarnya? Atau jangan-jangan Ayunda jatuh cinta sama Rafki? Gak bisa, gak boleh.
Ayuna nggak boleh jatuh cinta sama Rafki. Rafki nggak boleh jatuh ke pelukan Ayuna. Nggak. Rafki itu adalah milik gue. Dia cuma boleh sama gue, nggak boleh sama Ayuna. Walaupun Rafki udah benci sama gue nggak akan biarin dia deket-deket sama Ayuna. Gue harus pisahin mereka apapun yang terjadi. Pak, Mai. Mau kemana pagi-pagi? Ke rumah teman. Jadi, yang benar mau kemana? Kita mau, maksudnya aku sama Ayuna mau ke rumah temen dulu, abis itu baru kita jalan-jalan. Mumpung ini weekend, jadi kita mungkin pulangnya agak malam atau mungkin nginep di rumah teman. Ya sudah, selamat bersenang-senang ya kalian berdua. Iya, makasih Pak. Makasih, Pak. Sebentar, Rafka. Kamu hati-hati ya. Iya, Pak. Ayuna, titip Rafka ya. Nyetirnya hati-hati. Iya Pak. Ma. Ayo. Yaudah, yuk. Kenapa mereka jadi dekat lagi ya? Bukannya lagi musuhan? Aku belum sempat bikin hubungan mereka makin renggang. Mereka mau kemana sih? Mereka mau kelihatan makin akrab. Enggak, gue harus pisahin mereka. Kamu ngantuk, Ayuna? Enggak. Masih bisa nyetir kok. Masih bisa fokus. Kalau kamu ngantuk, kita berhenti aja dulu di depan. Bahaya soalnya sambil nyetir kalau kamu ngantuk kayak gini. Enggak, aman. Aman. Aku baik-baik aja kok. Kamu apa-apaan sih? Kamu kan dulu juga pernah gituin aku. Ingat gak? Iya, aku minta maaf. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Soalnya kalau ngantuk kan lebih baik jangan nyetir dulu. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Aku jadi lebih segar. Kenapa jantungku deg-degan gini? Rafki itu iparku. Aku nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Gak boleh apa? Nggak boleh ngantuk kalau sambil nyetir. Oh, iya benar, nggak boleh.
Gue gak boleh kehilangan jejak mereka. Tapi gue juga gak boleh terlalu dekat. Jangan sampai mereka tahu. Kenapa lagi di mobil? Ada aja deh. Apa sih? Apa lagi di mobil? Ah. Aduh, banyak kempes lagi. Ih. Apa harus sekarang sih? Sial banget deh gue. Udah gak ada orang lagi di sini. Makin jauh deh mereka. Wah! Sial. Oh, gue harus ganti sendiri sih. Gimana caranya ya? Aduh. Gimana sih? Hah? Ih, nggak ngerti. Makin hari sikap Rafka tuh semakin aneh. Apa ini berhubungan dengan syaraf karena kondisi autoimunnya sehingga dia jadi seperti ini? Pak, aku mau tanya boleh? Silakan aja. Mau tanya apa? Papa benar-benar selama ini udah cari keadaannya Rafki. Cari Rafki? Papa menemukan ini. Kertas yang isinya tanda tangan kamu semua. Kamu bisa jelaskan maksudnya apa? Seakan kamu belajar tanda tangan kamu sendiri. Ini Pak. Ini penyakit autoimun yang aku derita. Ini udah menyerang sistem saraf aku, Pak. Rafka, kalau begini sebaiknya kamu langsung ketemu sama Dokter Leo. Gak usah, Pak. Aku udah ingat sama tanda aku sendiri. Pak Bos kenapa tuh? Pak, kenapa? Enggak ada apa-apa, Liz. Aku belakangan ini kepikiran soal Rafka. Maksudnya, Pak? Kenapa Mas Rafka? Ada sesuatu yang janggal sama sikapnya Rafka. Masa semalam tiba-tiba dia nanya soal pencarian Rafki. Saya jadi bingung. Apa dia udah lupa kalau selama ini
saya minta tolong dia untuk mencari Rafki. Janggal kan? Seakan yang tinggal sama kita saat ini itu bukan Rafka tapi Rafki. Jadi Bapak juga udah tahu? Tahu apa? Oh, enggak. Salah ngomong Lisa, Pak. Lupain, Lisa salah ngomong. Enggak. Ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi kan? Duh, aku harus ngomong apa nih ke Pak Bos? Ngapain tuh Papa sama Lilis? Liz, kalau ada sesuatu yang kamu tahu, tolong ceritakan sama saya. Jangan ada yang ditutup-tutupi di rumah ini. Enggak. Lisa nggak tahu apa-apa, Pak. Ngomongin apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Nggak ngomongin apa-apa, Ma. Cuman ngobrol biasa aja. Curhat. What? Kamu curhat sama Lilis? Papa, itu nggak pantas loh. Dan itu nggak level. Ma, tolong jangan bicara seperti itu. Aku anggap Lilis di rumah ini sudah seperti keluarga sendiri. Bahkan aku pribadi punya utang budi sama keluarga Lilis. Jadi tolong, kamu hargai dia juga ya. Ma. Liz, saya minta maaf ya atas ucapan Ibu Nila. Kadang-kadang kata-katanya suka tidak berperasaan. Gak apa-apa, Pak. Saya udah terbiasa kok sama sikapnya Ibu. Lalu soal Rafka atau Rafki. Ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Astaga Pak Bos, masih aja. Ternyata keponya ada part 2. Harus alasan apa nih? Aduh Pak, lupa Lisa matiin kompor di belakang. Udah selesai ngopinya Pak? Ya. Permisi ya Pak. Aku semakin yakin kalau Lilis menutupi sesuatu dari aku. Tapi dia nggak mau jujur aja. Rafki, ini sebenarnya mau kemana sih? Udah ikutin aja, nanti juga kamu tahu kok. Yuk. Di mana sih tempatnya? Ini sebentar lagi nyampe kok. Awas! Rafki! Aduh, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sakit nggak? Enggak kok. Benar. Yang mana tadi? Maaf ya Om. Aduh Dek, lain kali mainnya hati-hati ya. Ya Om. Makasih ya Om. Mainnya juga jangan keras-keras, nanti kalau kena orang lagi sakit loh. Ya mainnya di ujung sana aja. Ya Om. Ya Om. Kamu tuh lain kali kalau nolongin orang, jangan lupa untuk mikirin diri sendiri. Kan kamu yang kasih tahu aku. Kamu harus bisa belajar mencintai diri sendiri sebelum kamu belajar mencintai orang lain. Ayuna, kamu
kamu boleh nggak lain kali jangan ceroboh kayak gitu. Itu tadi tuh bahaya banget loh buat kamu. Ya, masa aku diem aja sih Mas melihat kamu dalam bahaya sendirian? Ya gak apa-apa. Buktinya aku baik-baik aja kan? Gak bisa Mas. Kamu tuh penting banget buat aku Mas. Saking pentingnya kamu lebih penting daripada diriku sendiri. Sekarang aku baru paham kenapa waktu itu Rafki gak jawab pertanyaanku. Dia gak mau ngebiarin aku jatuh cinta sama dia. Karena aku adalah iparnya. Yaudah, bentar lagi sampai. Masuk. Rio, Mas Rafki? lagi makan ya? Makannya dulu. Enggak, udah selesai kok Mas, udah kenyang saya. Silakan duduk. Ayo, nah. Saya ke belakang dulu ya, mau naruh piring. Ayo. Tuh. Kenapa? Dia habis makan. Makasih ya. Mas, Rio. Kenalin Rio, ini Ayuna. Ini istrinya Rafka. Rio. Ayuna. Jadi gimana perkembangan pencarian Mas Rafka? Yuk, perkembangan apapun, penyelidikan apapun yang kamu sudah lakukan, semua info-infonya kamu boleh kasih tahu ke Ayuna. Oh ya, saya mau menunjukkan sesuatu. Saya menemukan ini di Batu Karang, beberapa kilometer dari lokasi kejadian.